agar cepat nyampe ke kota Tarim. Kalau ingin nyampe ke kotanya orang soleh, karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Kota yang sangat istimewa. Dikatakan salah satu cara agar cepat nyampe kepada kota Tarim adalah yang pertama, yaitu adalah sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Yang kedua yaitu dengan sering membaca daripada Ya Tarim wa Ahlaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mereaction video dari klan Ba'alawi, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud. Lagi-lagi teman, promosi dengan kampung kelahirannya. Kampung kelahirannya yaitu Kota Tarim. Di sini beliau akan memberikan tips cara biar cepat sampai ke negeri dongeng. Biar cepat sampai ke negeri sejuta wali. Biar sampai cepat ke negeri khurafat, produk-produk khurafat, produk-produk dongeng, dan produk halu. Coba teman-teman, sampai segininya mereka ya, klan Ba'alawi mempromosikan Kota Tarim. Padahal sendirinya itu tinggal di Indonesia, betahnya di Indonesia, cari makannya di Indonesia, nikahnya di Indonesia. Tapi selalu menggembar-gemborkan kampung kelahirannya, kehebatannya, nyatanya di sana Faqih Muqaddam. Kira-kira teman-teman mau nggak pergi ke Kota Tarim? Ya, ada nggak cita-cita ke sono? Kata mereka kan Tarim itu adalah negeri yang dirindukan, negeri yang diidolakan oleh orang-orang soleh. Gitu teman-teman ya, lebay-lebay pokoknya. Kita dengarkan dulu teman-teman ya, dengerin dulu ya. Nanti kita akan sama-sama mereaction. Ini teman-teman. Nah ini Habibnya ini. Ya, namanya Ba'abud. Baik, kita akan dengarkan. Cara agar cepat nyampe ke kota Tarim. Kalau ingin nyampe ke kotanya orang soleh, karena kota Tarim adalah kota yang sangat istimewa. Kota yang sangat istimewa. Dikatakan salah satu cara agar cepat nyampe kepada kota Tarim adalah yang pertama, yaitu adalah sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sering tawasul kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Yang kedua, Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini lucu ya, Masya Allah. Kadang bikin gemes, tapi kadang lucu memang Ba'alawi ini. Katanya Kota Tarim itu kota impiannya orang-orang soleh. Kalau ingin cepat ke sana, ada caranya. Kalau ana sendiri, Beb, ogah. Ana ogah ke Kota Tarim. Ogah saya nggak mau. Saya lebih memilih ke kota Nabi, Mekah, Madinah. Dan bila perlu saya ingin pergi ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Itulah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan engkau meniatkan safar, bepergian jauh dalam rangka ibadah, melainkan ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram. Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ini negeri impian seluruh umat manusia, umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa Al-Quds yang ada di Palestina. Ini impian kita teman-teman.
Jadi anak jujur nggak ada mimpi pingin pergi ke kotanya sejuta wali. Mau dibilang sejuta wali, mau dibilang negerinya orang-orang soleh, tiang-tiangnya berjajar orang-orang soleh, tiang-tiangnya berjajar para malaikat. Oh, gah, karena bertentangan dengan hadis Nabi. Kita nggak boleh meniatkan safar jauh-jauh dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Ingat ya, 3 masjid. Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Itu bib. Ngapain promosi jauh-jauh pergi ke Tarim? Memang di sana ada apa? Oh, katanya tadi di sana ada syarat yang pertama, teman-teman, katanya. Syarat pertama, kita harus bertawassul, perbanyak doa. Dengan tawassul fakih muqaddam. Ujung-ujungnya mengkultuskan leluhurnya. Dedengkotnya Ba'alawi, yaitu fakih muqaddam. Yang digadang-gadang ini manusia hebat, teman-teman. Manusia yang paling sakti di kota Tarim. Yang bisa mi'raj sampai 70 kali itu loh. Ini fakih muqaddamnya sana. Padahal fakih muqaddam itu tokoh yang fiktif. Ya, bisa dicari di internet banyak sekali siapa semua fakih muqaddam, bagaimana pemahamannya, bagaimana akidahnya. Ini ngajari orang tawassul dengan makhluk yang sudah mati, yang sudah meninggal. Teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Boleh nggak? Saya tanya ini ya, jujur ya. Boleh nggak kita berdoa kepada Allah? Ingin berdoa kepada Allah, tapi dengan perantara memanggil orang-orang soleh. Ya. Sisi lain kita minta kepada Allah nih, ya Allah, ya. Tapi dengan perantara orang soleh yang sudah meninggal. Agar orang soleh ini yang sudah meninggal menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini tebak perbuatan apa seperti ini? Berdoa itu kan hanya kepada Allah. Jika diserikati, dicampur juga minta kepada makhluk, apa namanya teman-teman? Tawassul apa yang seperti ini? Apa namanya tawassul apa ini? Asyirik. Ya, syirik. Allah berfirman, "Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah nama-nama yang indah, maka minta kepada Allah, doanya kepada Allah. Ini katanya suruh bertawassul, mintanya ke fakih muqaddam, ujung-ujungnya mengkultuskan leluhurnya. Fakih muqaddam. Ceramahnya dari dulu seperti ini. Ya, meminta kepada makhluk, hukumnya bagaimana, teman-teman? Oke, dia minta kepada Allah, betul, tapi dengan perantara makhluk, agar makhluk ini menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ini namanya apa? Syirik. Ini diingkari dalam Al-Quran. Bisa dilihat dalam surat Az-Zumar. Walladzina attakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dari kalangan para wali-wali, aulia, apa kata mereka? Mana buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Betul, tidak menyembah mereka. Karena sesembahannya kepada Allah. Tapi ingat, tujuannya apa? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan mereka hanya sebatas agar mendekatkan kami kepada Allah. Dijadikan tawassul saja. Agar orang-orang soleh ini menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Ini kata orang-orang musyrik zaman dahulu. Apa kata Allah? Apakah Allah membiarkan perbuatan tersebut, mengiyakan, membolehkan? Tidak, teman-teman. Allah katakan, Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumi, memutuskan hukum dari apa yang mereka perselisihkan. Akan dihukumi. Allah, keputusannya di tangan Allah nanti.
Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, man huwa kadibun kafar, orang yang pendusta dan orang yang sangat kufur. Lihat, Allah sifati orang yang melakukan perbuatan ini bertawassul dengan makhluk yang sudah meninggal, minta kepadanya agar disampaikan hajatnya kepada Allah. Ini dalam bentuk berarti mensyirikatkan Allah dalam beribadah. Maka Allah sifat dengan kadib, dia pendusta. Yang kedua, kafar, yang sangat kufur. Tidak ada kekufuran lebih besar melainkan dari kesyirikan. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah. Ya, masjid ini milik Allah. Jadi beribadah di masjid hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau berdoa, jangan kau beribadah, jangan kau menyembah ya kepada selain Allah, di samping juga engkau beribadah kepada Allah. Tidak boleh. Itulah namanya kesyirikan, menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah dalam beribadah. Di sisi lain dia beribadah kepada Allah, di sisi lain lagi dia beribadah kepada selain Allah, mintanya kepada makhluk. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Kalau anak ogah ke sana, ya bisa kita buktikan teman-teman. Dari kisah-kisah dongeng-dongeng para habaib yang ada di Tarim, isinya banyak khurafat, isinya banyak dongeng. Bahkan tidak terbukti kalau lulusan Tarim itu hafal ribuan hadis atau juara di bidang ilmu hadis. Tidak pernah kita dengarkan. Bahkan juara di tingkat internasional pun nggak ada. Koriknya, ya, musabaqah tilawatil Qur'annya itu belum dijumpai teman-teman. Ya, kalau saya ogah ya, Anda lebih memilih ke Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Oh gitu, ternyata suruh tawassul kepada Fakih Muqaddam. Ya, katanya kalau ingin cepat ke Tarim, teman-teman, tawassul kepada Fakih Muqaddam. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi minasyirik. Baik teman-teman, katanya yang kedua apa sih? Syarat yang kedua, kalau ingin cepat ke sono, kita dengarkan. Yang kedua, yaitu dengan sering membaca daripada Ya Tarim wa Ahlaha. Sering membaca daripada Ya Tarim wa Insya Allah. Yang kedua itu teman-teman, katanya sering baca Ya Tarim wa Ahlaha. Itu udah nyanyian teman-teman. Sampai mereka bikin nyanyian, bikin syair-syair nyanyian memuji-muji kota Tarim. Ya Tarim ya Ahlaha, ya Syailala Syailala itu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Ya Allah katanya baca Ya Tarim ya Ahlaha. Wahai Tarim dan penduduknya. Apa maksudnya seperti ini? Ya, kok manggil-manggil kota Tarim, manggil-manggil penduduknya. Ingat minta itu kepada Allah. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kalian, ud'uni, doalah kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum, saya akan kabulkan doa kalian. Kenapa harus manggil-manggil penduduk kota Tarim, memuji-muji kota Tarim setiap hari seperti ini? Ya udah teman-teman, dengarkan saja dulu. Nanti kalau saya banyak cerita, banyak ngomong, nanti banyak khawatir ntar lama ya. Ya Tarim wa Ahlaha, Ya Tarim wa Ahlaha. Karena dikatakan tidak ada orang yang masuk ke kota Tarim melainkan izin daripada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ujung-ujungnya Fakih Muqaddam. Tidak ada yang bisa menginjak ke kota Tarim melainkan atas izin Fakih Muqaddam. Coba teman-teman bayangkan nih, omongan seperti ini bahaya nggak? Semua atas izin Allah. Ingat, semua atas izin Allah. Segala sesuatu atas izin dan takdir Allah Azza wa Jalla. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bukan karena Fakih Muqaddam. Astagfirullahaladzim. Ini gimana cara memahami agama? Ini bagaimana akidahnya seperti ini teman-teman?
Tidak ada yang bisa ke kota Tarim kalau kecuali atas izin pakai muqaddam katanya. Astagfirullah. Na'udzubillah. Baik teman-teman, kita dengarkan sajalah. Sedih. Jika Anda seorang perempuan, seorang wanita ingin masuk ke kota Tarim, tambahi Fatihah ditambah dengan Fatihah kepada Hababah Zainab Ummul Fuqara. Dan yang ketiga adalah Astagfirullah. Ini ajaran dari mana teman-teman? Ajaran dari mana? Ada dalilnya atau tidak? Ini ajaran mereka sendiri, karangan-karangan mereka sendiri. Gak ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbi, kok agama dibuat main-main seperti ini teman-teman ya? Miris teman-teman. Dengerin lagi lah, gak apa-apa. Kita reaction saja teman-teman ya. dengan menjaga diri kita. Menjaga diri kita untuk agar diundang daripada ke kota yang suci, kota daripada Hadramut, kita jaga diri kita. Kota yang suci, kota Tarim, harus jaga diri kita agar bisa ke kota yang suci. Siapa yang bilang kota Tarim kota yang suci? Astagfirullahaladzim. Kota yang suci hanya Mekah dan Madinah, Beb. Kau katakan kota yang suci, banyak kesaktian, banyak kehebatan, kotanya orang yang soleh, kotanya para wali. Tapi kamu sendiri nggak mau tinggal di sono. Gimana teman-teman ya? Yang seperti bisa merusak akidah teman-teman. Mari teman-teman, benar. Makanya saya sarankan teman-teman ya, bagi teman-teman pelajari akidah yang lurus. Belajar agama yang lurus, biar tidak mudah seperti ini. Banyak dai-dai yang mendakwahkan khurafat, dongeng seperti ini teman-teman. Bahkan apalagi Ba'lawi, paling memuji-muji kampung halamannya, memuji orang-orang penduduk yang ada di Tarim sono, yang diunggul-unggulkan setiap harinya. Kayak gini dapat ilmu dari mana? Kita bukannya mengagungkan Allah teman-teman, tapi mengagungkan makhluk akhirnya. Ini yang kita khawatirkan. Bukannya kita mengagungkan Allah, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kita agungkan hak Allah di atas segala-galanya, bukan. Malah justru apa? Mengagungkan makhluk, yaitu faqih muqaddam. Sedih teman-teman ya. Mohon maaf ini, kalau omongan saya banyak keliru atau mungkin terlalu kasar ya. Karena saya merasa berat teman-teman ya. Mekah Madinah yang jelas-jelas suci, mereka tidak pernah memujinya. Menyarankan jamaah untuk pergi ke sana. Yang mereka sarankan, yang mereka anjurkan malah justru ke kampung halamannya. Ini ajaran siapa? Teman-teman bisa nilai sendiri. Coba dipikirkan dengan baik-baik. Ya. Berikan dengan baik-baik. Dengan kepala dingin. Dengan hati yang jernih. Apakah ajaran seperti ini sesuai dengan ajaran Rasul SAW dan para sahabatnya? Apakah hanya sekedar ajaran klan Ba'alawi saja yang mengkultuskan leluhurnya, mengunggulkan nasabnya, mengunggulkan kampung halamannya? Silakan bisa dinilai sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.